sini akan menjelaskan bagian-bagian per anggota. Yang pertama, Angelina Titis Karlangit, yaitu memegang proxy, HTTP server, database management. Lalu ada saya, Intan Lufaisana, yang memegang HTTP server dan juga database node. Lalu Jardela Anggun yang memegang HTTP server dan juga database node. Adapun tujuan dalam proyek kami yaitu membuat infrastruktur yang lebih efisien dan optimal dalam menangani beban, yaitu dengan mendistribusikan trafik dan proses database secara merata melalui hproxy dan juga NDB. Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan mengenai infrastruktur awal, di mana ada ISP, switch, server, dan database. Pada spesifikasi kali ini, kami menggunakan Debian 12 sebagai OS-nya, Apache 2 sebagai web server, MariaDB, PHP, CPU 2 core, serta RAM 1 GB. Pada infrastruktur kali ini, kami belum menggunakan load balance atau apapun, jadi seluruh trafik ditangani oleh satu mesin secara langsung. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman infrastruktur uji coba. Pada kesempatan kali ini masih menggunakan spesifikasi yang sama, yaitu Debian 12 sebagai OS, Apache 2 untuk web server, MariaDB, PHP, CPU 2 core, serta RAM 1 GB. Namun kali ini kita akan menggunakan load balance dengan hproxy, serta cluster dengan NDB, sehingga trafik web dan beban database didistribusikan secara merata. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang hasil load test, yang dimana saat ini kita mengambil data berdasarkan HTTP request duration. Nah, yang pertama ada 100 virtual user. Hasilnya sebelum di load balance akan lebih besar dibanding sesudah melakukan load balance dengan angka yang sebelum itu 646 milisecond, sedangkan yang sesudah 241 milisecond. Kemudian kita mengambil 200 virtual user. Sebelumnya hasilnya lebih besar dibanding sesudah. Sebelumnya dengan angka 1,81 second dan sesudahnya 571 milisecond. Dan kemudian ada 500 virtual user. Sebelum melakukan load balance, angkanya ada di 10,39 second, sedangkan sesudah melakukan load balance ada di angka 2,88 second. Nah, kemudian ada juga yang 1000 virtual user. Sebelum melakukan load balance, angkanya ada di 4,27 second, sedangkan sesudah melakukan load balance, angkanya ada di 2,88 second. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan mengenai hasil load test. Jadi, sebelum melakukan load balance, waktu respon HTTP tinggi dan tidak stabil, terutama saat beban pengguna meningkat. Lalu, sistem kurang efisien menangani permintaan secara bersamaan. Nah, selanjutnya adalah sesudah melakukan load balance, menunjukkan penurunan waktu respons yang konsisten dan stabil, bahkan dalam skenario beban tinggi, menandakan bahwa distribusi beban yang lebih merata ke beberapa server, sehingga meningkatkan efisiensi dari ketersediaan layanan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.